Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam konten kuliah hukum. Hari ini kita akan berbicara materi yang sebenarnya materi ini seringkali diulang di bangku-bangku perkuliahan. Hanya saja banyak di antara mahasiswa-mahasiswa hukum ini masih kebingungan untuk membedakan keduanya. Apa yang akan kita bahas yaitu adalah delik formil dan delik material. Nah, dalam konteks materi kali ini, secara ringkas kita akan berusaha untuk mempelajari apa sih bedanya antara delik formil dan delik material. Nah, kita lihat dari definisi baik delik formil maupun delik material dulu. Apa itu delik formil? Delik formil itu adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberi arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Jadi penekanan dalam delik formil ini adalah melakukan perbuatan tertentu. Jadi ketika perbuatan itu sudah dilakukan, maka itu dapat dikatakan telah memenuhi unsur daripada delik formil itu sendiri. Sementara delik material ini adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa yang inti larangannya adalah timbulnya akibat yang dilarang. Jadi titik penting atau penekanannya dalam delik material adalah adanya akibat yang dilarang. Jadi tidak menekankan kepada perbuatannya, ya, tetapi penekannya adalah akibat yang dilarang. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, makanya kemudian dari definisi itu kita bisa memberikan kesimpulan bahwa perbedaan antara delik formil dan delik material ini, kalau delik formil yang pertama adalah fokusnya terletak kepada perbuatannya, sementara delik material fokusnya terletak pada timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang dilarang itu. Yang kedua, dalam delik formil itu tidak memperhatikan timbulnya akibat tertentu. Sementara dalam delik material ini tidak memperhatikan bagaimana wujud yang menimbulkan akibat terlarang itu. Tidak memperhatikan bagaimana wujud perbuatan maksudnya ya, yang menimbulkan akibat terlarang itu. Contoh kalau delik formil ini adalah pasal 362 pencurian misalnya. Nah, dalam konteks tindak pidana pencurian, maka ketika perbuatan mengambil barang milik orang lain itu, baik seluruhnya atau sebagian, maka perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan atau diklasifikasikan atau dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian. Sementara eh, dalam delik material contohnya adalah pasal 338 tentang pembunuhan. Jadi penekanannya adalah timbulnya akibat tertentu. Biasanya ketika terjadi pembunuhan, maka titik poin atau penekanan dari pembunuhan itu adalah matinya orang. Jadi tidak diperhatikan apakah perbuatan yang menyebabkan matinya orang itu adalah dengan membacok, meracun, atau menusuk, ataupun menembak. Jadi perbuatan menembak, membacok, menusuk, dan seterusnya itu ketika perbuatan itu dilakukan dan orang yang dikena bacok atau menjadi objek dari tindak pidana itu belum meninggal atau belum mati, maka perbuatan itu hanya dikategorikan sebagai perbuatan percobaan pembunuhan. Tapi kalau ketika membacok, kemudian meracuni dan seterusnya itu menyebabkan matinya orang itu, artinya ada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan membacok dan seterusnya itu, maka itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan. Jadi seperti ya teman-teman, semoga membantu dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.